Pemirsa, tidak kurang dari 300 artis dan musisi Indonesia akan terlibat dalam konser yang berlangsung pada tanggal 4 hingga 6 November 2005 mendatang. Konser akan berlangsung di 36 kota di Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. Hampir semua artis dan musisi terkemuka Indonesia terlibat dalam konser Salam Lebaran ini. Dari deretan penyanyi terdapat nama-nama seperti Tere, Ari Lasso, Inul Daratista, Iwan Fals, dan lain-lain. Pemirsa, bencana tsunami di Aceh tahun lalu telah merenggut kerabat dari artis-artis yang berangkat ke Banda Aceh kemarin. Cut Yanti kehilangan puluhan keluarganya. Begitu juga Oji Saputra, Helmalia Putri, dan Raslina Rasidin. Bahkan adik KDI mengalami sendiri peristiwa itu, selain ia kehilangan ibu dan adiknya. Kemarin tuh rumah kan ada yang di Punge, cuman itu udah hancur. Jadi sekarang tuh udah pada om aku udah pindah gitu. Terus habis itu tante aku tinggal nih, ibu mereka tinggal di daerah mana? Lampinang. Jadi waktu kejadian tsunami itu memang cukup hampir 42 kepala keluarga saya yang habis di sini. Waktu itu saya pakai motor. Lari pakai motor. Begitu saya lari, tiba-tiba air dari depan saya. Air depan saya, kemudian saya berhenti naik ke sekolah SD. SD yang ada gedung sekolah yang agak tinggi 2 tingkat, saya naik ke situ. Sampai airnya surut, saya di sekolah SD itu. Dan akhirnya setelah airnya surut baru saya turun, saya lari ke daerah Ketapang, daerah agak tinggi. Keluarga saya di Molabu semua. Jadi bapak, ibu, adik-adik di Molabu semua. Jadi saya hari ke-12 tsunami baru tahu kabar keluarga. Saya baru tahu kalau ibu udah nggak ada. Ibu saya hanyut. Sebenarnya kena semua gitu, tsunami kena semua. Adik saya malah yang di bawah saya, anak yang nomor 2, itu dia hanyut nyangkut di pohon karet. Nyangkut pohon itu kira-kira 12 meter tingginya. Jadi jangan nyangkut di situ, jadi yang kebetulan nyangkut bajunya gitu. Selamat. Adik saya yang kecil ada juga yang nyangkut tapi nyangkut di leher, dia meninggal. Sedangkan ibu saya tenggelam dan hilang, nggak tahu kemana, bahkan jasadnya aja nggak diketahui kemana. Pemirsa, artis sinetron Della Puspita melahirkan anak pertamanya hari Sabtu kemarin. Tetapi Della baru saja memberi keterangan seputar kelahirannya itu kemarin sore. Pemirsa, berita tersebut akan kami rangkai dengan berita menarik lainnya dalam segmen berikut ini. Pemirsa, artis penyanyi dan pemain sinetron Della Puspita Sabtu 22 Oktober 2005 kemarin melahirkan seorang bayi laki-laki. Rencananya Della akan melahirkan secara normal, tetapi karena sang bayi terlilit tali pusar, dokter Rumah Sakit Hermina Sunter Podomoro yang menanganinya memutuskan untuk melakukan operasi sesar. Pada pukul 6:18 sore, bayi seberat 2.700 gram dan panjang 49 cm itu berhasil dikeluarkan. Bayi itu kemudian diberi nama Don Aubrey Daisuke. Dalam keterangannya kepada Cek dan Dicek kemarin, Della yang didampingi suaminya Joki Fernando merasa bahagia anaknya lahir pada bulan Ramadan. Masya Allah, ini berkah yang luar biasa sekali gitu loh. Apalagi saya benar-benar dikasih kado sama Allah di bulan suci gitu loh. Apalagi kan lahirnya pas 18 Ramadan. Jadi kayaknya sekali lagi Allah kasih kenikmatan yang luar biasa sama saya gitu. Di balik kesusahan ada endingnya kan kesenangannya. Ini endingnya gitu. Pemirsa, meskipun kegiatan produksi film dan sinetron yang terus meningkat akhir-akhir ini, aktor film kawakan Roy Martin mengaku belum puas. Menurut aktor kelahiran Magelang 1 Maret 1952 ini, perkembangan produksi film belum sesemarak tahun 90-an. Selain itu, tema-tema yang diangkatnya pun masih sangat miskin. Ditemui di sela-sela syuting sinetron akibat pergaulan bebas, produksi bintang Innova Citra Film di Ciganjur, Jakarta Selatan, mantan peragawan yang telah puluhan tahun terjun di dunia akting ini mengaku gelisah melihat perkembangan yang ada. Menurutnya, baik tema maupun penggarapan film-film saat ini masih sangat dangkal. Kalau saya mengatakan bahwa ini sebuah fenomena aja di produksi film Indonesia, tapi apakah ini sebuah kebangkitan? Saya kira belum, karena belum menjadi sebuah industri, mungkin masih parsial gitu. Saya mengharapkan, saya menginginkan juga balance gitu, bahwa akan diproduksi film-film Indonesia yang agak berwarna gitu, tidak hanya cerita remaja,
Tapi juga ada cita-cita yang punya kontekstual dengan masa kini, mungkin ada dimensi bidang sosial, politik. Jadi ya, kita bisa mengekspresikan, saya kira sangat mengharapkan saya, tapi mungkin masih lama, karena pasarnya belum terbentuk. Ya, ada sih beberapa film yang meledak itu, tapi saya belum yakin kalau itu menjadikan film nasional bangkit. Pemirsa, tidak kurang dari 300 artis dan musisi Indonesia akan terlibat dalam konser yang berlangsung pada tanggal 4 hingga 6 November 2005 mendatang. Konser akan berlangsung di 36 kota di Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. Hampir semua artis dan musisi terkemuka Indonesia terlibat dalam konser Salam Lebaran ini. Dari deretan penyanyi terdapat nama-nama seperti Tere, Ari Lasso, Inul Daratista, Iwan Fals, dan lain-lain. Sedangkan grup musik yang terlibat antara lain Slank, Dewa, Ratu, Bumerang, Jikustik, dan banyak lagi. Dalam keterangannya kepada wartawan di Hard Rock Cafe Jakarta kemarin, beberapa pemusik yang terlibat mengharapkan konser ini mampu menghibur penggemar musik, terutama mereka yang sedang mudik lebaran. Iya, yang jelas waktu itu jadi diinformasiin sama pihak deteksi, ditanya Tere berminat nggak ikut berpartisipasi di eventnya deteksi kali ini di Salam Lebaran gitu, dan waktu itu dapat kesempatannya untuk menghibur teman-teman yang ada di Tegal dan Pamekasan. Terus aku pikir itu pengalaman baru buat aku, dan aku juga belum pernah ketemu teman-teman yang di daerah sana juga. Dan ya menarik buat aku, dan ya sudah, jadi aku ikutan. Pemirsa, artis sinetron Nova Elisa tengah bersiap-siap menjadi pengelola majalah fashion. Belakangan ini, Nova sering terlihat di belakang meja meski kesibukan di sinetron terus berjalan. Majalah ini juga rencananya akan dibagikan secara gratis. Pemirsa, setelah cukup lama berkecimpung di sinetron, Nova Eliza bakal punya kegiatan baru. Bidang yang ingin ditangani artis kelahiran 4 Juni 1980 ini ternyata tidak ada hubungannya dengan dunia akting, karena Nova akan lebih banyak berada di belakang meja, bukan di depan kamera. Yang ingin ditangani Nova adalah membuat majalah fashion. Jika tidak ada arah melintang, bulan depan majalah itu akan terbit. Meskipun saat ini semua serba mahal, terutama sejak harga BBM naik secara drastis, majalah itu rencananya akan dibagikan secara gratis pada masyarakat. Ini kan buat gue sesuatu hal yang baru gitu. Dan gue seneng untuk nyobain hal yang baru yang belum pernah gue coba sebelumnya gitu. Ya nggak apa-apa kan, yang namanya juga nyoba-nyoba gitu. Syukur-syukur kalau misalnya ini bisa berjalan dengan mulus gitu ya, namanya juga belajar. Tapi ya dibilang bosen dengan dunia sinetron gak juga, pengen ada beberapa pekerjaan gitu. Gue orangnya sangat pekerja gitu. Jadi kalau cuma satu pekerjaan aja ya ini terus nggak maju-maju. Jadi pengen nyoba hal yang lain gitu lah. Ya mumpung lagi sendirian ya. Jadi kenapa enggak kita isi dengan aktivitas yang memang baik gitu loh. Membuat majalah menurut Nova Eliza membutuhkan tantangan tersendiri, selain banyak pula hal baru yang dialaminya. Seperti orang kantoran, Nova jadi sering berada di belakang meja ketimbang di lokasi syuting. Ternyata lebih susah begitu, dan soalnya apa, orang harus bener-bener di kantor terus gitu ya untuk ngecek segala macam. Kalau gue kan biasanya orang lapangan ya, gue nggak pernah yang namanya kerja di belakang meja, duduk di belakang komputer untuk begini. Biasanya gue cuman bebas ke sana kemari gitu. Lebih susah tapi fun gitu, menyenangkan sekali gitu. Pemirsa, nampaknya Nova serius dengan pekerjaan barunya ini. Di sini ia menjabat sebagai Creative Director. Dengan jabatannya itu, Nova akan menyeleksi semua materi yang akan diturunkan majalahnya. Sekali-sekali ia juga akan menulis artikel. Tidak heran jika gaya Nova sekarang persis wartawan sibuk yang selalu bawa laptop kemanapun ia pergi. Di samping main sinetron, mengelola majalah adalah pekerjaan yang benar-benar ingin ditekuninya. Ia tidak ingin hal itu terganggu dengan persoalan lain. Kalau perlu, calon suaminya kelak harus mengerti kesibukan barunya itu. Sebenarnya nggak mesti ada pacar pun atau nggak ada pacar pun, gue akan tetap begini gitu loh. Ya harusnya dia bisa ngertiin gitu. Lo dianya siapa sih, nggak ada juga.
Pemirsa, rasanya tidak ada artis yang mengantongi jadwal syuting yang begitu padat di bulan Ramadan ini seperti yang dilakoni Annisa Trihapsari. Hampir sepanjang hari ia berada di lokasi syuting karena sinetron yang dibintanginya sedang kejar tayang.